Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat kode dengan menerapkan kelas, objek, dan metode. Namun sebelum kepada kegiatan inti dari video pembelajaran ini, diharapkan sebelumnya kalian dapat memahami dan menerapkan konsep kelas, konsep objek, dan konsep metode. Jadi sebelum kalian mempraktekkan apa yang ada di video pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian sudah memahami materi sebelumnya, yaitu tentang konsep dan prinsip kelas, objek, dan metode. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Pada pembelajaran ini kita akan buat dua buah kelas ya. Jadi kita buat studi kasus dengan dua buah kelas. Nah, maka dari itu kita terlebih dahulu buat dua file. Kita simpan dulu. Kita beri nama file pertama ini lem.java. Kemudian kita bikin lagi file kedua. Kita beri nama main.java. Oke. Nah, setelah selesai kita membuat dua buah file Java, kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu file lem.java. Kita buat kelasnya. Ingat, sesuai Java naming convention, nama kelas harus sama dengan nama file. Berarti kita buat nama kelasnya adalah lem ya. Kelas lem. Seperti ini. Kemudian kita beri variabel dengan tipe data boolean. Namanya isOn. Setelah kita memberikan variabel isOn dengan tipe data boolean, kita buat dua buah metode ya. Yang pertama itu namanya metode turn-on, yang kedua yaitu metode turn-off. Jadi studi kasusnya kita seakan-akan membuat lampu tersebut bisa menyala, bisa mati, seperti itu. Oke, langsung saja kita buat void pertama dulu ya. Metode pertama void jadi kita beri nama turn on dan turn off. Nah, kedua metode ini kita gunakan keyword void, dimana kalau kita menggunakan keyword void artinya metode tersebut bukan merupakan metode dengan tipe data kembalian. Nah, di dalam metode ini juga kita tidak masukkan parameter ya. Nah, untuk metode pertama kita beri nilai isOn dengan nilai true. On sama dengan true. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita beri pesan misalnya pesannya lampu menyala. Nah, seperti ini. Kemudian sambung dengan variabel isOn. Oke. Kita copy saja supaya cepat pada metode turn-off. Nah, kita tinggal ganti nilai variabelnya. Jika metodenya turn-on, maka nilainya true. Namun jika metodenya turn-off, maka nilainya kita ganti menjadi false. Nah, seperti ini.
Lalu selanjutnya setelah selesai, kita membuat kode seperti ini dengan dua buah metode. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, selesai membuat kode pada kelas lamp, maka selanjutnya kita akan panggil, ya, kita akan panggil metode turn off dan turn on dan turn off ini pada kelas main, ya. Nah, kita hapus dulu. Jadi akses modifiernya menjadi default. Jangan lupa kita tambahkan metode main, public static void main. Nah, seperti ini. Nah, di dalam metode main ini kita instansiasi terlebih dahulu kelas lamp, ya. Jadi kita panggil lamp. Nah, misalnya kita buat nama objeknya lampu 1. Oke. Jangan lupa tambahkan keyword new jika menginstansiasi kelas lamp. Nah, seperti ini. Nah, artinya kita sudah selesai menginstansiasi kelas lamp. Jadi kita sudah punya objek baru namanya lampu 1. Nah, kita juga buat objek baru namanya lampu 2, ya. Kita tinggal ubah aja lampu 2 seperti ini. Nah, barulah kita akan panggil metode yang ada di dalam kelas lamp, ya. Misalnya untuk lampu 1 kita akan panggil metode turn on. Jadi artinya si lampu 1 ini dia akan menyala karena dia memanggil metode turn on. Nah, kemudian untuk lampu 2, kita panggil metode yang berbeda, yaitu turn off. Nah, jadi skenario-nya lampu 1 itu menyala karena dia memanggil metode turn on. Nah, untuk lampu 2 skenario-nya adalah lampu tersebut redup atau mati, ya, karena kita memanggil metode turn off. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah kita simpan dua-duanya file tersebut, baik kelas lamp maupun kelas main. Nah, selanjutnya kita akan uji coba apakah kode yang kita buat berhasil ataukah error, ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita masuk ke folder yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini kita simpan ada file lamp.java dan file main.java. Kita buka terminal atau command prompt, ya, kalau di Windows. Kemudian kita terlebih dahulu compile file main.java. Perintahnya java main.java. Nah, kalau di enter tidak ada error, berarti kode yang sudah kita buat betul, ya. Nah, ternyata tidak ada error. Artinya berarti ini sudah betul kode yang kita buat. Nah, akan tetapi apakah logiknya betul atau tidak? Nah, kita jalankan saja, ya. Kita tes java main. Kemudian enter. Nah, jadi ini hasilnya, ya. Hasilnya adalah baris pertama lampu menyala, nilainya true, lampu kedua nilainya false. Nah, seperti itu. Jadi itu contoh bagaimana kita menerapkan kelas, objek, dan metode pada pemrograman berorientasi objek. Sederhana bukan? Nah, seperti itu, ya, contoh penerapannya. Ini adalah contoh yang sangat sederhana. Nantinya kalian bisa kembangkan lagi bagaimana membuat
membuat kode dengan menerapkan kelas, objek, dan metode lebih jauh lagi. Nah, yang penting kalian sudah mengerti bagaimana cara membuat kelas, objek, dan metode pada pemrograman berorientasi objek seperti itu ya. Jadi sekian tutorial pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian.